Enak banget nih brokoli. Mungkin ya kalau Nyong Watasi mainan petasan di sini itu bakal dilaporin sih kemungkinan. Saya bikin keributan kan, bikin gaduh gitu. Ini buritan umah kayak isinya uduk ayam, uduk kandang ayam iki lur. Belakang rumah isinya cuman kayak gini doang nih. Nih coba aja ya di desa ini tuh ada anak muda gitu yang bisa Nyong Watasi ajak main gitu. Cuman denger suara burung, nggak ada anak mainin petasan, jalan-jalan pagi ya. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Nyong Watasi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetep pink ya teman-teman. Oke, jadi di kesempatan hari ini Lur Nyong Watasi mau ngajakin kalian buat sahur dan jalan-jalan sehabis sahur ya. Jadi dulu ketika bulan puasa di Indonesia itu Nyong Watasi sering banget jalan-jalan pagi ketika sehabis subuh ya. Kayak mainin petasan gitu di sawah dan lain-lain lur. Tapi sekarang Nyong Watasi di Jepang ya, dan di Jepang itu ketika habis subuh sepi banget lur. Oke, sekarang kita sahur dulu ya. Ini lihat Nyong Watasi hari ini sahur pakai tahu goreng sama brokoli ya. Ini sama bumbu pecel juga. Nih kayak gini doang lur, sederhana aja, sama nasinya dikit aja. Oh iya lur, sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen subscribe, like, komen, tonton sampai akhir. Oh iya, kita pakai sambal saset dulu lur nih. Ini bukan endorse ya. Ini tuh sambal ulek rendang lur. Kita coba ya, baru pertama kali sih Nyong Watasi yang ini. Kita pakai satu. Ini lur, kalian sahur pakai apa lur? Kita pakai satu ya, satu saset. Nih tahu sama brokoli, dan kita siram bumbu pecel. Bumbu pecel, dong ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan dulu. Oke lur, kita makan walaupun sederhana tapi ini nikmat banget kok lur. Oke, bismillah. Makan dulu lur. Ini sambal rendang enak banget lur. Rasanya rendang sih, tapi agak kayak nyenggrek gitu di hidung. Biasanya Nyong Watasi nggak pernah sahur sama sambal sih. Kemarin pakai sop ayam gitu. Biasanya sih seringnya pakai kayak sop ayam, terus ayam goreng gitu bro. Tapi sekarang kayak gini doang. Jadi gini lur, karena sahur kan jam 4 ya, kita tuh nggak boleh masak dini hari gitu loh. Nggak boleh masak besar, maksudnya masak yang lauk yang ribet-ribet gitu. Masaknya tuh harus malamnya, karena ya takut ganggu orang-orang di sini kan lur kalau masak jam 3 gitu. Jadi kalau masak misal bikin sop harus ketika malam gitu. Kayak mau goreng-goreng apapun ketika dini hari itu takut ganggu tetangga sih sebenarnya. Jadi gitu lur. Oke, Nyong Watasi makan dulu ya. Enak banget nih brokoli. Ini udah
Oke lur, jadi nyawatasi udah selesai sahurnya, terus ini udah wudhu, tinggal kita sholat subuh lur. Nanti habis sholat subuh kita jalan-jalan keliling sekitaran sini, oke? Oke teman-teman, langsung saja kita jalan-jalan pagi ya. Udaranya seger banget lur. Lihat, kayak ngerokok lur, kelihatan nggak? Keluar asap. Jadi kita jalan-jalannya deket-deket aja ya lur. Vibes-nya bener-bener beda sih ketika jalan-jalan habis sahur ya. Jalan-jalan sehabis sahur di sini itu nggak ada suara ayam, terus nggak ada anak-anak main petasan. Pokoknya beda banget lur. Pas pertama kali puasa di Jepang sih Nyong Watashi juga lumayan kayak ngerasa sedih sih, soalnya di bulan puasa kan bener-bener Nyong Watashi itu hampir setiap bulan puasa kalau nggak di perantauan ya, kalau lagi di kampung itu selalu jalan-jalan pagi sama temen-temen, perang mercon, terus sambil ini nih sarung ya, perang sarung gitu loh. Tapi kalau di Indonesia kan jalan-jalannya Nyong Watashi selalu jam ya habis subuh persis lah, sehabis sehabis sholat subuh itu kan biasanya ada kuliah subuh ya, kuliah subuh dengerin ceramah berapa menit, nanti langsung habis itu jalan-jalan gitu. Tapi kalau di sini Nyong Watashi harus nunggu agak terang sedikit ya, soalnya sendirian kan. Terus dinginnya juga karena sekarang masih musim dingin, dinginnya luar biasa lur. Nih lihat di depan aja ya rumputnya. Nih kalau kalian lihat rumputnya itu agak putih-putih ini lur, ini sebenarnya beku ya. Rumputnya ini beku, jadi es gitu. Ini yang putih-putih kan kayak agak putih gitu lur di daun-daunnya, itu beku lur. Nih coba kita zoom ya, ini bener-bener es. Es ini lur ya, jadi dingin banget sih. Tapi akhir-akhir ini sih udah dinginnya nggak sedingin biasanya, udah mulai itu kan, udah mulai mau masuk musim semi. Terus bunga, ini bunga juga udah pada semi nih. Bunga apa ya, cantik banget sih. Tuh ada esnya bro. Ini bunganya kalau nanti mau masuk musim semi bentar lagi lah, ini bunganya bakal lebat lur biasanya. Terus biasanya sawahnya itu banyak bunga-bunga yang warna ungu gitu. Sepi kan lur, sepi banget lur. Pedesaan Jepang nih, orang-orang Jepang biasanya sih ada yang jalan-jalan nih ketika jam segini, jogging gitu, orang tua ya. Para orang tua biasanya sih suka jogging. Udah ada mobil yang beraktivitas ya. Baru berapa menit Nyong Watashi udah kayak kedinginan banget lur. Nih coba aja ya, di desa ini tuh ada anak muda gitu yang bisa Nyong Watashi ajak main gitu. Anak mudanya itu cuman anak yang bosan Nyong Watashi lur. Terus Nyong Watashi juga kalau ngajak mereka kan kayak rikuh gitu lah, kayak sungkan. Nih. Terus mulai hari ini juga Nyong Watashi itu kerjanya mulai jam 7:30 ya. Kerjanya mulai 7:30, tapi jam 7 itu harus udah di tempat kerja. Jam 7 itu harus udah di tempat kerja lur. Jadi setengah jam sebelum jamnya harus udah di tempat kerja gitu. Terus kalau misalnya Nyong Watashi pagi-pagi kayak gini lur, Nyong Watashi mainan mercon gitu, nyalain mercon yang kecil itu, walaupun mercon cengis ya.
Mercon yang kecil banget itu tetap nggak boleh ya lur. Soalnya aduh, itu kan bukan budaya orang sini ya, kita ngumumin orang sini aja. Mungkin ya kalau nyong watasi mainan petasan di sini itu bakal dilaporin sih kemungkinan. Bikin keributan kan, bikin gaduh gitu. Pagi-pagi kayak gini kan orang-orang Jepang biasanya mungkin menikmati teh gitu. Orang Jepang suka banget teh hijau lur. Katanya kan teh hijau bisa buat panjang umur ya. Terus mereka pola makannya juga teratur banget sih. Salah satu faktor yang ngebuat orang Jepang itu angka harapan hidupnya sampai tinggi banget lur. Sekitar rata-ratanya itu berapa ya, 90 tahunan lah kurang lebih ya. Nih, kalian dengernya cuman suara burung kan, bener-bener gak ada suara ayam kukuruyuk gitu. Dengernya cuman suara burung, suara jangkrik ya lur. Tapi ini sepinya luar biasa sih. Cocok banget buat jalan-jalan sambil ngelamun gitu. Oh iya, ini juga kan ada lahan kosong ya. Ini lahannya ini nggak pernah ditanemin apapun, tapi hampir setiap beberapa bulan sekali itu selalu dibersihkan lur pakai mesin ya. Soalnya nggak boleh terlalu rimbun, mungkin supaya jaga tata letak desa ya, supaya kelihatan cantik gitu. Jadi nggak boleh kalau lahan kosong, apalagi krusial ya buat pertanian gitu, nggak boleh bener-bener kayak terbengkalai gitu. Nanti bakal ditanyain sama pemerintah lur kalau misal ini nggak diurus ya. Bisa ditawarkan ke orang supaya diurus, supaya disewakan gitu untuk pertanian gitu lur. Suasananya bener-bener tenang ya. Cuman denger suara burung, nggak ada anak mainin petasan, jalan-jalan pagi ya. Biasanya kan banyak yang masih pakai sarung kayak gini, pakai ruku ya. Oh iya, teman-teman di Jepang juga kalau misal mau lebaran gitu ya, kan kemarin sempat viral tuh video orang Indonesia yang ngerayain malam takbiran, takbir keliling. Jadi orang Indonesia takbir keliling di Jepang gitu lur. Terus yang lebih parahnya diedit gitu loh. Soundnya itu diedit pakai sound yang rame banget. Itu jangan lur sebenarnya ya, nggak boleh takbir keliling di sini. Terus ini di belakang pohon sakura. Nanti kalau musim sakura ini cantik banget sih lur. Jadi di atasnya kan sakura ya. Terus di bawah ini nih, di bawah sininya itu bunga-bunga ajisa ya. Bunga ajisa itu bunganya warna-warni gitu. Pokoknya cantik banget lah. Kalian nanti harus ikutin vlog ketika musim semi dan musim panas lur. Karena mungkin ketika musim semi dan musim panas, lebih tepatnya ketika musim panas lur, Nyong Watasi bakal sering upload ya. Soalnya di kerjaan kan ketika musim panas itu lebih banyak libur ya. Jadi mungkin ketika musim panas nanti Nyong Watasi bakal bikin video yang lebih banyak lur. Jadi gitu, ikutin terus ya. Nah kalau lahan ini sebenarnya udah ditraktor lur. Jadi digemburin dulu, walaupun nggak ada airnya itu digemburin. Nanti diisi air, terus ditraktor lagi lur, baru ditanemin. Ini tanam di sini itu tanaman padi ya. Nih. Ini walaupun sawahnya lebar kayak gini lur, ini yang nanam ya nenek-nenek lur. Jadi nenek-neneknya itu bisa bawa traktor, bisa membajak sendiri. Membajaknya kan pakai traktor juga lur. Nanamnya juga pakai mesin ya. Nih. Kayaknya bentar lagi juga di sini bakal dipasangin besi-besi kayak gini nih di setiap pinggirannya ya. Soalnya hama inosis atau babi hutannya itu akhir-akhir ini ya semakin banyak sih lur. Nih, persawahan kayak gini aja, kalau kita masuk ke kotakannya ini, misal kita kalau di Indonesia kan yang suka ngundal layangan ya. Ini ngundal layangan, mainin layangan itu kan apa, ngambai galengan sawah, ngambai kotakan kayak gini lur. Jadi masuk ke kotakan sawah kayak gini. Kalau di sini, kalau kita masuk ke kotakan kayak gini, aduh, bisa langsung dimarahin lur sama petaninya. Karena ini kan lahan ya, maksudnya
lahan, kalau kita masuk lahan orang sembarangan itu ya orang Jepang bener-bener kayak langsung mukanya itu lur mukanya itu langsung kayak melirik gitu loh. Yang Watashi soalnya pernah karena belum tahu ya pas pertama kali kesini. Nih, ini petani semua lur. Orang-orang di sini mereka pekerjaannya itu petani. Tapi ada ya nggak semua sih, paling 90% lah ya. Sebenarnya Nyong Watashi tadi mau jalan-jalannya itu pakai sepeda lur, tapi karena sepedanya itu bocor ya, banyak itu bocor, akhirnya Nyong Watashi jalan kaki aja deh di sekitaran sini ya, sambil ngeliat-ngeliat pemandangan ketika mau memasuki musim semi. Nih, ini di depan ada tanaman orang Jepang lur, kita lihat ya. Jadi ini tuh di pinggir jalan. Nih orang Jepang nanam sekarang itu lagi nanam daun bawang ini ya. Ini daun bawang, sama yang di sana tanaman apa lur? Kayaknya lobak ya. Ini nih, yang ini nih lobak. Yang itu. Terus kalau yang ini kayaknya nobiru deh. Nobiru itu sejenis daun bawang itu. Bawang yang kecil-kecil itu loh lur. Nah ini ada juga nih bunga ungu nih. Ini nanti ketika musim bulan April lah, sawahnya itu banyak yang ditumbuhi bunga ungu kayak gini nih. Nanti kita ngevlog lur ketika banyak bunga-bunga kayak gininya ya. Jadi gitu lur nih. Ini rumah para petani nih. Terus ini kan ada kayak biru-biru ini ya lur. Ini sebenarnya gudang buat nyimpen hasil taninya mereka ya. Posenyong juga punya nih gudang kayak gini. Yang biru ini gudang. Terus ini juga nih, ini gudang buat entah itu nyimpen hasil tani, nyimpen alat-alat pertanian, ya. Jadi kayak gitu lur. Terus kalau kita ngelihat di sini ada kayak rumah ya, tapi kemungkinan ya lur ini tuh dijadiin gudang juga sih, ya. Soalnya udah lama banget ini. Yang Watashi pas pertama kali kesini juga udah ada nih. Ini sih kemungkinan gudang ya, lihat. Pintunya juga kayak gini. Ya lur. Benernya Nyong Watashi udah lumayan sering ya jalan-jalan di sini. Jalan-jalan di sekitar tempat tinggal itu udah beberapa video sebenarnya ya. Cuman kan suasananya ya lur yang bikin beda kan. Nyong Watashi pernah bikin suasana ketika pagi, terus ketika sore ya, ketika habis pulang kerja. Tapi suasananya tetap sama kan lur, maksudnya di sini nggak rame, sepi gitu ya. Orang-orang Jepang juga aktivitasnya kayak tertutup banget lur. Sekarang udah mau jam 7, Nyong Watashi harus segera pulang. Soalnya harus kerja lur, bismillah ya, semangat kerja. Mulai hari Senin kemarin ya, tanggal berapa? Mulai tanggal 2 ya, tanggal 2 itu Nyong Watashi udah kerjanya mulai setengah 8 pagi. Terus hari Sabtu juga kerjanya udah full ya. Kalau kemarin-kemarin kan hari Sabtu Minggu kerjanya cuman panen lur. Tapi kalau sekarang hari Sabtu udah full kerja. Jadi kayak gitu. Mungkin Nyong Watashi tetap bikin video kok lur, tenang aja ya. Pasti nyempetin waktu, bagi waktu buat bikin video. Oh iya, terus kemarin kan banyak yang komen ya, katanya suruh ngasih tahu kalau mau upload video lur. Mungkin solusinya temen-temen bisa itu juga sih, bisa nyalain lonceng ya. Jadi di dekat tombol subscribe kan ada tombol lonceng lur. Nah kalian nyalain tuh, nanti ada notifikasi kalau Nyong Watashi upload ya. Terus uploadnya itu biasanya kalau misal kalian nggak nyalain lonceng itu Nyong Watashi uploadnya itu sekitar 3 hari sekali lur, 3 atau 4 hari sekali. Jadi kayak gitulah, sekitaran itu ya. Nah ini salah satu gudang tempat penyimpanan alat-alat pertanian lur, punya orang Jepang ya, di pinggir jalan kayak gini. Nggak hilang lur, soalnya nggak ada maling di sini, aman. Dan ini tempat tinggalnya Nyong Watashi ya. Tinggal di rumah tua kayak gini lur, Nyong Watashi lur, lihat. Udah banyak rumput kayak gini ya. Ada gentong juga. Nih. Ini buritan umah kayak isinya udu ayam, udu kandang ayam iki lur. Belakang rumah isinya cuman
Kayak gini doang nih, barang-barang nggak dipakai. Nih. Nah terus di dekat rumahnya Nyong Watasi lur, ini ada rumah si kakek ya, yang dulu Nyong Watasi pernah bikin video yang punya sawah itu. Ini gerobaknya nih. Ini mobil buat ke sawah lur. Tapi dia ke sawahnya itu ketika musim panas doang ya. Kalau dingin kayak gini dia bakal di rumah terus. Nih rumahnya, mobilnya 2 bro, walaupun rumahnya kecil kayak gini ya. Gokil. Nih beritan rumah orang Jepang lagi nih. Ini nggak pernah bertegur sapa lur. Kalau yang ini nih, Nyong Watasi sama teman-teman ya nyebut ini itu, tetangga ini itu namanya Tanto lur. Soalnya mobilnya itu mereknya Tanto. Jadi kalau dia lewat kita, Pak Tanto tuh mau kemana gitu. Jadi kayak gitu lur. Terus kalau teman-teman ngeperhatiin dari tadi, daun-daun pepohonannya itu udah mulai hijau lagi ya. Tadinya kan warnanya kayak agak kuning-kuning gitu lur. Ya karena sekarang udah mulai hangat lur. Jadi pohonnya udah mulai hijau lagi. Terus ini di depan rumah lur, di depan rumah Nyong Watasi ya. Nih, ini itu sebenarnya petani juga yang sering Nyong Watasi cerita kalau beliau ini punya kisaran padi nih. Ini gudangnya nih ya, gudangnya. Beliau itu punya kisaran padi, tapi kisaran padinya silent lur. Bener-bener nggak pernah kayak kedengeran suara berisik gitu. Ini gudang punya bos ya. Jadi Nyong Watasi kalau misal ngisi tanah buat bibit juga di sini. Nih. Lihat lur. Bagus banget ya lur. Estetik gitu loh rumah-rumah Jepang itu. Ini barang-barang pertanian juga nih yang udah rusak. Buat panen ini lur, gerobak. Terus kalau yang ini rumah kosong. Ini rumah kosong nih. Ya, kalau malam sih agak-agak serem ya, tapi nggak pernah kedengeran kayak suara-suara sih, nggak pernah sekalipun ya ngelihat atau denger hal horor. Dan kalau yang ini rumah atau tempat tinggalnya Nyong Watasi lur. Tapi Nyong salfok banget sih lur. Jadi ini kan rumahnya yang dipakai cuman separuh ya. Sebelah sininya itu kayak ada bekas kamar mandi loh. Bisa dibuka nggak ya? Nih. Tuh. Kayak ada bekas kamar mandi kan lur, serem banget. Ini nggak dipakai lur. Ada lampu juga tuh. Ini nggak dipakai ya. Serem bro. Nih ini juga ruangan nggak dipakai nih, gudang. Gentengnya bro. Review genteng tebel banget nih. Ini genteng kayak gini mahal banget lur buat rumah-rumah Jepang. Tebel, berat lagi. Oke teman-teman, jadi untuk videonya mungkin segini dulu ya. Semoga videonya bisa menghibur kalian semua. Sehat selalu buat kalian semua dimanapun kalian berada ya. Terima kasih kalian udah selalu support Nyong Watasi dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan segala urusannya, terus bahagia selalu ya lur. Lancar terus juga buat puasanya. Oke, Nyong Watasi pamit. Terima kasih. Bye-bye.